Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allif fi kitabih tafsir Shawi. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wallahu a'lam bimuradih. Laqad manna yakti wis temen-temen paring anugerah sapa Allah 'alal mu'minina ing atase wong kang mukmin kabeh. Id ba'atha tatkala ngutus sapa Allah fihim ing dalam mukminin rasulan ing utusan min anfusihim saking bangsane ya mukminin ay arabiyan tegese bangsa Arab mithlum mithlahum mithal ya mukminin liyufhamudrapon paham ya mukminin anhu saking rasul wa yashrifu lan mulia ya mukminin bihi kalawan sebab rasul wala lamulkan aranono utus Allah ing malaikat wala ajamiyan lan aranono utus Allah ing bangsa ajam. Waduh, sehat kami. Yatslu kang maca sapa rasul alaihim ing atase ya mukminin ayatihi ing pira-pira ayatne Allah Al-Qur'an tegese Qur'an wa yudzakkihim lan ngabersihaken ya rasulhum ing ya mukminin yutahhiruhum nyuciaken sapa rasulhum ing ya mukminin minadzunubi bayane saking pira-pira dosa wa yu'allimuhum lan ngawurukan ya rasulhum ya mukminin alkitab ing Quran al-Qur'an tegese Quran wal hikmata lan hikmah as-sunnata tegese sunnah wa in lan utawi iniku mukhaffafatun kang den entengaken ai innahum tegese satune ya mukminin iku kanu ono ya mukminin min qablu saking sadurung ya bi'tsa ai qabla bi'tsati tegese sadurung den utus rasul iku labi dhalalim mubin yakti ku tetep ing dalem kasasaran kang pertela bayinin kang pertela. Wallahu a'lam bishawab. Hadratul ulama wal fudula segenap para kasukuan bini subuh ista'alim Wassalam nurul jannah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus kepada guru kita bersama
Alhamdulillah yang telah hadir di tengah-tengah kita, jauh-jauh dari jasingnya ya kita doakan mudah-mudahan guru kita selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, subur makmur rizkinya, tambah keberkahan ilmu dan umurnya, mudah-mudahan dijadikan muridnya yaitu dan santrinya dijadikan murid yang soleh dan soleha, dan juga berlaku kepada keturunan cucunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khusus kepada kesepuhan kita DKM Sholatul Jannah, Ustaz Rosid, Abah Haji Parman, Abah Haji Hasan, Abah Haji Paiman, Kak Haji Ian, dan yang lainnya, Abah Haji Robi, Abah Haji Robu, yang lainnya yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan para kesepuhan kita khususnya yang ada di lingkungan Mushola Nurul Jannah, semoga senantiasa dipanjangkan umur, sehat walafiat, tambah berkah, tambah sabar, tambah istiqomah di dalam menuntun kita selaku anak-anak dan muridnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini harinya agak bingung, ada HP ini nyenter nih, enggak kapok. Jadi tuh bisa pakai bahasa Sunda kiai. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kemarin ayat kita menerangkan yaitu tentang tudingan orang munafik terhadap Nabi, masalah ghanimah. Setelah perang Badar, ada salah satu ghanimah yang amsyong, liau, hilang, tidak tahu kemana, yaitu berupa permadani merah. Dituding orang-orang munafik menuding Kanjeng Nabi. Turun ayat, wa ma kana linabiyyin ayyadhulla wa may ya'ti bima dhalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dibalas oleh Allah tudingan mereka, tidak pantas seorang nabi untuk berkhianat, untuk tercela dalam masalah ghanimah dan harta. Sebab bila mana nabi khianat di dalam masalah harta, tercela di dalam masalah ghanimah, maka ada kalanya hal yang memang sudah tentu kepada Nabi juga diambil sama dia. Tapi naudzubillah tsumma naudzubillah, alhamdulillah Nabi dimaksum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malahan paman jawazal ma'siyata 'alan nabi faqad kaffara lima fatahu lil ismatil wajibati. Karena malahan siapa orangnya yang membolehkan maksiat kepada Nabi, dalam hatinya Nabi juga manusia, boleh maksiat, yang membolehkan maksiat kepada Nabi, atau dia berkehendak, dia mempunyai keyakinan bahwasanya Nabi bisa saja maksiat, faqad kafara, maka telah kufur, pasti kufurnya. Karena apa? Lima fatahu lil ismatil wajibati, karena Nabi sudah dijamin apa? Sudah dijamin akhlaknya oleh Allah. Jadi tidak mungkin. Sesudah itu menyangkal perkataan kaum munafik terhadap Nabi, maka selanjutnya adalah ayat tentang pembersihan Nabi. Kamu punya seorang Rasul, kamu punya seorang Nabi, bukannya berterima kasih. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasula. Wahai orang-orang mukminin, kamu telah diberikan anugerah yang paling besar. Id ba'atsa fihim rasula, ketika Allah mengutus kepada kalian semua, di antara kalian semua adalah nabi.
Rasulan min anfusikum, jangankan ini manusia, dan dari bangsa kamu sendiri. Coba kita Pak, kiai segede kiai paling pinter di Indonesia, main ke Cina, suruh dakwah pakai bahasa Indonesia, gak bakal ngerti. Tidak akan ngerti. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum, nikmat yang paling gede. Rasul turun ke kamu, Rasul diutus ke kamu, dan ada di bangsa kamu sendiri. Masya Allah, Arabi, yaitu bangsa Arab. Ini adalah pembersihan Gusti Allah, pembersihan ayat terhadap Nabi yang telah dituding oleh orang-orang munafik. Liyafhamu anhu wa yashrabu bihi, supaya kita pada paham sama bahasa Rasul tersebut dan bisa mulia orang-orang itu yang sekeliling pada Nabi. Jangankan Nabi, sekelas ulama, sekelas wali, orang bangga jadi orang Banten gara-gara ada Syekh Nawawi. Leres. Leres. Bangga kita tuh. Tuh, lihat Sayyidul Hijaz, Syekh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi, Masya Allah, yang dikeresek yang di tanah Arab, bangga orang, padahal mah Jawa. Bahasa nage Jawa, bahasa bangga baik, Masya Allah. Yang dimakamkannya bukan makamnya saja, bukan di Indonesia, di Maklah. Di Maklah makamnya, Masya Allah. Mulia orang Banten gara-gara ada Syekh Nawawi, mulia. Masya Allah, anugerah yang paling besar. Masya Allah, begitu Pak ya. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Makanya harus senang, harus syukur, bangga, anugerah yang paling besar menimpa kita. Orang-orang Arab, nabinya ada di Arab, Masya Allah, sampai sekarang 2 monumen masjid, 2 situs yang paling tertua di muka bumi adalah Baitullah Ka'bah, situs monumen tertua. Umat muslim seluruh dunia tiap tahun ke sana, tiap bulan pada umrah mengelilingi monumen tersebut, mengelilingi situs tersebut. Masya Allah, mulia tanah gara-gara Nabi. Masya Allah. La mulkan wala ajamiyan, dan juga pula tidak Allah mengirim kepada kalian semua itu malaikat. Walau ja'alnahu mulkan la ja'alnahu rajulan lalabasna alaihim ma yalbasun. Masya Allah, nggak bakal bisa. Malahan dulu kan pernah ada yang itu, kalau misalkan Allah itu di ayat yang sudah kita lalui di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, kalau misalkan Allah mau katanya ngirim Rasul ke kita, coba dong kirim yang dari bangsa malaikat, jangan bangsa manusia. Bangsa manusia mah tuh sama aja, makannya nasi, keluarnya kuning, pakai bajunya sama. Masya Allah, dia tidak berpikir luas bahwasanya bila mana yang turun malaikat ngambek sedikit hancur semuanya. Ngejerit sedikit hancur malaikat. Orangnya apanya? Malaikat mah nggak doyan makan lagi malaikat. Susah kita, nggak doyan ngerokok malaikat mah. Kita malah alhamdulillah apa ya, kita orang-orang yang doyan ngerokok, semua ustadznya juga doyan ngerokok. Dikasih rokok kita mah sulit. Kalau kita Rasul, Masya Allah, yatslu alaihim ayati, yang mana Rasulullah tersebut membacakan kepada kalian semua ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Ayat-ayat Allah yaitu Al-Quran, li'adami fahmihim, supaya kalian semua itu ngerti ketika sudah dibacakan. Wa yuzakihim, dan Rasul ini membersihkan daripada segala dosa. Masya Allah, ayat yang sudah terlewat. Fabima rahmatin minallahi lintalahum
Fa in kunta faddan ghalidhal qalbi lan fattu min haulik fa'fu anhum wa syawwirhum fil amr. Nah, fa'fu anhum sifat Nabi yaitu memaafkan pada umat-umatnya, meminta maaf kepada umat-umatnya, membersihkan daripada umat-umatnya. Masya Allah, kita enak di kita mah. Malahan ada kalanya kita yang fardu ain kayak kita Pak, begini Pak, di RT 2 ini, di RT 2 yang ngaji nahu sorob dibilangnya ada ayah santri. Kalau ada santri udah gugur tuh ngaji sorob, ngaji mustalah hadis, ilmu tafsir, karena fardu kifayah. Teu aya besa urang hiji-hiji acan doraka kabeh. Ulah teu aya, ulah nggak ada ya, nggak ada aja satu aja CRT nggak ada, doraka kabeh, dosa semuanya. Makanya mesti apa? Mesti berterima kasih sama yang ngaji. Dari hal sedemikian rupa pula, Masya Allah, emang kita nggak sempat ngaji, tapi ada anak yang sempat ngaji ilmu sorof, ngaji ilmu nahu, ngaji ilmu yang lainnya yang memang dalam PAN 12 yang fardu kifayah tersebut, bila mana tidak ada mereka, Masya Allah, kita udah berdosa. Itu sama santri, apalagi sama, Masya Allah. Wa yuzakkihim minadz-dzunub wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan daripada kita kitab-kitab Allah. Ayat ad-din syariah, dzahirus syariah. Di dalam kitab Tafsir Munir adalah zahir syariah, semodel salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, kurban dan lain sebagainya, itu adalah zahir syariah. Zahir syariah diajarin sama Nabi ke kita, turun temurun sampai sekarang. Wal hikmah, dan sunnah, ay asroriha. Apa asroriha? Daleman-daleman syariah, berarti dalam artian al-batin syariah, batin-batin agama. Asrariha wa ilaliha, hikmah tersebut bisa jadi alasan kita mengerjakan sholat, alasan kita mengerjakan puasa, alasan kita mengerjakan zakat, haji dan lain sebagainya. Supaya apa? Ternyata hikmah disebut terkandung, diajarkan oleh Nabi. Sholat 5 waktu menggugurkan kepada dosa, wudu 5 waktu dawam wudu menggugurkan kepada dosa. Supaya apa? Dibasuh sama air, sepertinya bukan yang dibasuh, bukan dohirnya saja, tetapi dalamannya. Masya Allah, wudu. Malah Hatim Al-Asam di dalam kitab Qomit Tugian kan begitu. Kalau misalkan kamu pengen sholat, wudunya 2 kali ya, ngomongnya gitu kepada Syekh Yusuf waktu itu di Qomit Tugian kayak. Idza qumta ila sholat at-tawaddu wudu'aini, 1 wudu zahir, 2 wudu batin. Pa wudu'ul zahir pata'lam, kalau misalkan wudu zahir kamu udah tahu, pa wudu'ul batin, adapun wudu batin semuanya apa? Membersihkan hati kita, meyakini hati kita, husnuzun billah, husnuzon kepada Allah, buang rasa keraguan terhadap berdoa. Masya Allah, itu hikmah berarti. Ayo syariat kita lakuin, Masya Allah, sampai kita sampai kepada hikmahnya. Diajarkan oleh Nabi, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan ada orang-orang tersebut sebelum Nabi diutus lafi dhalalim mubin, yaitu di dalam kesasaran yang sangat jelas. Paling bobrok-bobroknya umat adalah umat Arab dulu. Ardalul Khadirin, paling hina
paling badegong. Begitu Pak ya. Paling hina, paling jahat, paling wa yaswasab yutabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum, suka mencit, suka menyembelih kepada anak-anaknya. Aduh. Nyembelih anak perempuan suka langsung dikubur. Masya Allah. Ata wal jahiliyatu fi dalal wa kufur wa ta'abbudal hajaril asnam wa ta'kulu maitatan wa daman wa tasdu ala maudatil atfal dupina faja'a bimillatil islam yatlu mathaniya fi sholatil khamsi mathani. Datang Nabi Muhammad kepada kaum Arab itu wal jahiliyah fi dalalin wa kufrin, di dalam kesasaran dan kekufuran. Mereka menyembah batu dan tapekong, menyembah batu dan berhala, dan memakan bangkai-bangkai. Masya Allah, bangkai dimakan. Wadupina ala maudu'atil atfal, anak-anak kecil yang beda kelaminnya suka langsung dikubur hidup-hidup. Faja'a bimillatil Islam, maka datanglah Nabi kita dengan membawa agama Islam. Yaslu mathaniya fi sholatil khamsi masani, beliau membawa syariat, di antaranya adalah sholat 5 waktu. Allah, ada kesasaran, datang Nabi, umat Arab jadi gede, bangsa Arab jadi mulia. Maka dari itu laqad manallah, itu anugerah yang sangat besar. Kok dituding sama kamu? Kok istilahnya dituduh ngambil perbana di merah? Subhanallah. Makanya kita juga begitu biasanya Pak ya. Kadang-kadang kita juga begitu sekarang. Masya Allah, kurang bersyukur, kurang ini. Wah, Masya Allah. Ada Rasul, ada Nabi, terus kesininya tetap yatslu alaihim ayatihi, sama kita sifat Rasul yang ada pada diri kita, membacakan ayat-ayat Allah, mengampuni kepada dosanya, memberikan pelajaran syariah, tohir syariah dan dalaman syariah. Hikmah tersebut supaya apa? Supaya kita tidak di dalam kesasaran. Mesti ada penyeimbang di dunia ini, mesti ada rem. Makanya jadilah mulia kita ketika kita mengemban akhlak Nabi. Karena bagaimana? Karena seperti itulah orang yang mulia. Orang mulia, Masya Allah, nggak kenal mati. Wa min ni'amillahi aidan qaulul Qur'ani Arabiyyan. Masya Allah, itu baik. Awalamma asobatkum musibah, awalamma asobatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Awalamma asabatkum musibatun wallahu a'lam bissawab. Nih bu, termeso. Saya pikir termeso. Parek di logat padahal enggak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lillahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.